Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ada banyak adab-adab dengan Al-Quran. Di antaranya yang sangat sederhana adalah pada saat seorang muslim dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pendengaran, penglihatan, dia mampu untuk membaca, dia mampu untuk mendengar, maka dia rutinkan bacaan Al-Quran. Itu adab yang pertama. Dia harus rutinkan membaca Al-Quran. Dan ini bukan pada saat waktu lowong, memang dijadwalkan. Jadwalkan. Jangan pernah lewatkan satu hari kecuali Anda sudah membaca Al-Quran. Berapa ayat saja, tidak masalah. Dan dalam satu hari kita bisa melakukan semua program yang diminta dalam syariat kita tentang Al-Quran. Seperti misal membaca, mentadaburi, menghafal, dan mengamalkan. 4 hal ini dituntut dari seorang muslim, dan ini adab pertama yang harus dia jaga dengan Al-Quran. Membaca, mentadaburinya. Tadabur ini mengambil hukum-hukumnya, mengambil pemahaman-pemahaman dari ayat itu. Kemudian menghafal dan mengamalkan. Masalah kasus membaca, saya kasih contoh misal, Bapak Ibu sekalian bisa memprogramkan setiap habis sholat subuh khusus untuk membaca. Dan membaca Al-Quran ini diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, membaca dengan cara mengkhatam dan berurut. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus berlanjut sampai An-Nas, 114 surah. Mengerti atau tidak mengerti artinya, baca, mengkhatam pokoknya. Ini misalnya Anda rutinkan setiap habis sholat subuh, lowongkan, jadwalin habis subuh ini saya baca Quran pokoknya 10 menit saja. Habis zikir, sebelum berhenti pulang ke rumah, coba baca. Apalagi kalau ada teman-teman yang rutin duduk waktu syuruk, duduk dari subuh sampai terbitnya matahari, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dia duduk berzikir, di sini masuk berzikir, baca zikir pagi sore, atau dia membaca Al-Quran, atau dia hadir dalam halaqah ilm, ya, atau pengajian. Kemudian dia pada saat terbit matahari sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Waktu itu biasanya 45 menit maksimal 1 jam. Itu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Pokoknya setiap subuh saya jadwalin baca Al-Quran bisa. Tentu bebas ya, waktunya bebas, saya cuma kasih contoh saja. Anda bisa pilih duhur, bisa pilih asar, bisa pilih. Cuma saya selalu menentukan, mengatakan habis sholat, karena habis sholat ini memang kita dasarnya keluar ke masjid, atau kita sedang duduk sholat kalau ibu-ibu di rumah, memang tujuannya untuk ibadah. Maka sangat tepat untuk pegang Al-Quran pada saat itu. Kalau tidak punya fisiknya, sekarang di HP kita semuanya ada. Mudah, download gratis gitu kan. 30 juz. Coba baca. Dan membaca ini bebas, mau baca berapa ayat saja. Yang penting Bapak Ibu sekalian baca. Itu dulu, baca dulu. Lowongkan baca, usahakan. Satu hari berapa kali kita buka SMS, WhatsApp, BlackBerry kita? Mungkin bisa ratusan kali, bisa ribuan kali kita membuka, mengecek. Masa kita nggak bisa lowongin buka sekali 2 kali program Al-Qurannya? Coba sisipkan dari sekian ratus kali kita lihat SMS ataupun berita yang datang di HP kita, dengan cara 1-2 kali dari kita melihat itu lowongkan untuk baca Al-Quran. Yang kedua, mentadaburi. Tadabur ini teman-teman sekalian adalah mengambil hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran dengan memahami terjemahannya kalau kita Indonesia, ya. Memahami ilmu-ilmu yang ada di situ, seperti misalnya kalau ada ayat punya sebab turun, sebab nuzul namanya, atau ada keterangan ulama dalam tafsir tentang ayat tersebut. Dan ini dianjurkan oleh para ulama maksimal 10 ayat per hari, maksimal. Nggak usah lebih dari 10 ayat. Beranjak daripada riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau bertemu mereka mengatakan, kami tidak pernah melewatkan 10 ayat dalam sehari, sampai kami memahaminya, ya, kami menghafalnya dan mengamalkannya. 10 ayat. Tadabbur ini teman-teman sekalian tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Anda boleh pilih surah yang paling menarik buat kita. Misal gini, buka daftar isinya Al-Quran, lihat 114 surah itu, surah apa kira-kira yang paling menarik buat kita. Misal surah hewan-hewan, ada Al-Baqarah, ada Al-Ankabut, ada An-Nahl, banyak. Ada mungkin yang pendek surah Fil misalnya, ada An-Naml, banyak nama-nama surah hewan-hewan. Oh, saya mau mulai baca nih, saya mau tahu apa sih tujuannya Allah dan apa maksudnya nama-nama hewan nih.
Baca 10 ayat saja. 10 ayat. Mulai dari surah An-Naml misalnya, surah semut. Kenapa nih Allah sebutin semut nih? Kita buka tuh. Baca deh 10 ayat pertama. Baca terjemahannya saja. Ini 10 menit, 15 menit ini. Nggak lama. Baca terjemahannya. Baca ayat, baca terjemahannya. Gitu kan? Jadi kita, oh ini maksudnya. Udah. Kalau nggak ngerti, tanyain. Siapa ustadz yang bisa ditanyain, tanyain hukumnya. Ini hari ini saya baca dari ayat 17 sampai ayat 20 atau ayat 27 misalnya dari surah An-Naml. Saya belum paham nih ayat 22-nya. Coba tanya kepada ustadz tertentu, ini apa maksudnya nih? Gitu ya. Atau tinggal sekarang juga ada kamus di Google, tinggal ketik. Misal masalah semut yang disebutkan dalam surah An-Naml itu dikatakan wadin naml, lembah semut. Apakah ada lembah semut itu? Gitu kan? Saya pernah hadiri salah satu halaqah seorang masyayikh. Beliau menyebutkan tentang kisah misalnya tadabbur ayat masalah wadin naml dalam Al-Quran dikatakan, surah Naml itu. Ada lembah semut yang memang lembah itu dilewatin oleh Sulaiman alaihissalam. Ternyata lembah itu bukan hanya sekedar letterlet yang dibahasakan, oh kebetulan Sulaiman alaihissalam lewat di lembah ada semutnya. Bukan, memang ada lembah namanya wadin naml. Emang ada lembah itu ada memang. Itu lembah, satu lembah luas semut semua. Gitu. Itu ada di beberapa atau di salah satu negara Arab yang memang ada lembah itu dilewatin oleh Sulaiman alaihissalam. Dan kalau kita ketik Wadi Naml itu akan keluar tuh gambar-gambarnya, gitu kan? Di mana tempatnya dan seterusnya. Jadi kita tadabbur itu mengambil hukum-hukumnya, mengambil terjemahannya, baca tafsirnya. Ini nggak harus berurut teman-teman sekalian, bebas. Tapi usahakan satu hari ada. Misal khusus tadabbur habis sholat duhur, saja. Tadi habis subuh khusus baca. Sekarang habis duhur khusus tadabbur. Habis asar khusus menghafal. Metodenya juga sederhana. Usahakan mulai dulu, jangan tidak mulai dulu. Menghafal Al-Quran, kita hitung rasionalnya, jumlah ayat 6.600 sekian. Ada sebagian ulama yang mengatakan 6.666 ayat. Baik, kita anggap 6.666 ayat ini. Kalau saya salah tentunya ini hanya pendapat ulama yang saya ambil, karena saya juga tidak pernah hitung secara khusus. Tapi jumlah 6.666 ini masyhur disebutkan dalam banyak buku-buku tafsir jumlah ayat Al-Quran. Teman-teman sekalian, kalau 6.666 ayat, antum satu hari, setiap hari hafal 10 ayat saja. 10 ayat. Habis asar khusus hafalan Al-Quran 10 ayat. Hafal 10 ayat per hari, 1 bulan, 30 hari berarti berapa ayat? 300. Kita punya 300 ayat. 1 tahun kali 12, kita punya berapa? 3.600 ayat. Berarti dalam 1 tahun kita sudah punya 15 juz. 2 tahun bisa hafal Quran. Mungkin seseorang di antara anda berkata, nanti saya lupa. Bagaimana caranya supaya bisa menjaganya? Semua orang bisa lupa teman-teman. Imam Masjid Haram yang sudah hafal Quran dari kecil kadang-kadang masih keliru. Manusiawi. Tapi jangan itu menjadi alasan untuk tidak hafal. Jangan. Itu syaitan yang membuat anda vakum. Bukan mustahil sebagaimana teman-teman kita banyak hafal Quran, anda juga bisa hafal Quran. Asal mulai dulu. Nanti kayak jadi bola salju, dia akan bergulir. Asal mulai dulu, masalahnya itu. Bagaimana cara menjaganya? Banyak. Dari rumah anda menuju ke motor atau ke mobil, itu bisa ngulangin 10 ayat tuh. Mulai mau jalan buka pintu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitab. Itu udah ulangi ayat sampai ke motor. Naik motor ke tempat tujuan bisa ulangin tuh. Ada satu orang ikhwah sering datang ke tempat saya waktu saya masih di Makassar, bukan di Jakarta waktu itu. Beliau hafal Quran dan sering datang kepada saya store hafalan. Ustaz, saya mau store hafalannya. Baik. Dia cerita sama saya, dia bilang, Ustaz, saya tadi dari rumah saya ke sini, saya udah habisin Al-Baqarah lengkap. Perjalanan dari rumah dia ke saya itu mungkin sekitar setengah jam. Tapi dia non-stop, sambil bawa motor terus dibaca. Dia bilang, Alhamdulillah selesai Al-Baqarah. Jadi, asal mau dulu. Asal mau. Dan mulai. Masalahnya kita tidak memulainya. Kita hanya selalu bangga teman-teman sekalian dengan perbuatan orang. Tuh teman saya hafal Quran. Itu teman kamu. Kamunya gimana? Kita harus gini teman-teman. Harus punya prinsip dasar. Harus tahu. Waktu ini sangat terbatas di dunia. Sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ada batas waktu. Batas waktu ini kita disuruh maksimalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Suruh maksimalkan. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya di mana dia habiskan
Maksudnya umurnya adalah di mana waktumu kamu habiskan nih. Dari mulai pagi Allah seakan-akan mengatakan pada kita, saya kasih kamu oksigen, kamu bisa bernafas, saya kasih kamu cahaya, matamu bisa melihat, saya kasih kamu fasilitas telinga sehingga telingamu bisa mendengar suara. Ya, saya kasih kamu energi sehingga kamu bisa jalan dan beraktivitas. Kamu apakan tuh?